Ya, alhamdulillah pagi tadi adalah hari pertama masuk kantor, selesai pelantikan. Kerja pertama kita apel gabungan dengan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pariaman. Selesai itu kita melakukan rapat koordinasi dengan kawan-kawan para pemangku kepentingan di pemerintah Kota Pariaman untuk sama-sama menyamakan persepsi dalam rangka percepatan pelaksanaan dari visi misi wali kota. Kemudian tadi sekitar jam 10 kita melakukan rapat Ranwal RKPD 2026, di mana di Ranwal tersebut kita sudah mengakomodir visi misi wali kota terpilih pada 2025-2030. Dalam Ranwal tersebut tadi sudah disampaikan, dipaparkan bagaimana supaya kita bersama antara seluruh PD-PD terkait dan tokoh-tokoh masyarakat supaya bersama-sama bagaimana memikirkan dengan kondisi keuangan yang sangat sulit ini, kita tetap bisa melaksanakan program-program yang bisa pro kepada masyarakat, program-program yang bisa menghidupkan ekonomi di masyarakat. Kemudian kita juga mendiskusikan kondisi-kondisi kekinian di Kota Pariaman. Itu beberapa kegiatan pagi tadi yang sudah kita laksanakan. Nanti siang kita juga sebentar lagi rapat persiapan untuk membentuk tim Safari Ramadan, karena memang pasca masa transisi dari pemerintah sebelumnya, kita kemarin Ramadan kemarin tidak membentuk tim Safari Ramadan dan tidak melakukan kegiatan Safari Ramadan. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang memang menurut kami penting ini dilaksanakan dalam rangka bisa berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah dengan lapisan-lapisan masyarakat. Ini momen bagi kita daerah berkunjung pada masyarakat dalam momen bulan Ramadan ini. Nanti tim-timnya tentu kita libatkan Forkominda, kita libatkan DPRD, sehingga di dalam pelaksanaan nantinya seluruh pemangku kepentingan di Kota Pariaman bisa membaur dengan masyarakat. Ini yang sedang kita persiapkan supaya ada gerak cepat lah dari pemerintah kami yang sekarang untuk bagaimana bisa merealisasikan program-program yang ada. Dari Presiden kemarin arahannya bagaimana untuk bisa mensinkronkan Astacita Prabowo Gibran dengan program-program yang ada di daerah. Nah, kita sebenarnya karena kebetulan kami juga bagian yang didukung oleh Gerindra sebagai partainya Pak Prabowo, kami sudah mensinkronkan dari awal-awal. Visi misi yang kami siapkan tersebut sudah mengakomodir bagian besar, kerangka-kerangka besar dari Astacita tersebut, sehingga arahan-arahan Presiden tersebut tidak perlu kami mereview ulang lagi. Program-program yang sudah kita siapkan, alhamdulillah sejalan dengan program-program yang ada di pemerintah pusat. Dan alhamdulillah juga provinsi, karena memang gubernur Pak Meldi Pasko juga didukung di Gerindra, mereka juga sudah sinkronkan, sehingga dari pemahaman kami dan kawan-kawan bahwasannya sinkronisasi program Astacita Pak Prabowo itu bisa kita selaraskan sampai ke tingkat Kota Pariaman. Iya, yang pastilah anggaran yang dipotong 50% itu pengaruhnya sangat luar biasa. Seperti kawan-kawan media ketahui bahwasannya pasca COVID kemarin kita kan terkena imbas juga pemotongan-pemotongan refocusing. Nah, ini refocusing hari ini juga sangat luar biasa yang terjadi di Kota Pariaman. Artinya bicara infrastruktur ini sudah dinolkan.
Jadi memang ini beban berat di pemerintahan kami dengan kondisi keuangan yang ada. Namun koordinasi kita dengan kawan-kawan untuk 100 hari kerja itu kita tetap melakukan pemilahan skala prioritas dari program yang bisa dilaksanakan. Dan dapat kami sampaikan, program yang kami sampaikan di kampanye, program yang tertulis di visi misi, baik itu visi misi maupun program-program unggulannya, itu insya Allah tidak program yang muluk-muluk. Artinya program-program mercusuar. Kami tidak perlu butuh biaya yang sangat besar untuk melaksanakan program ini. Seperti program yang kita siapkan itu dalam waktu cepat itu, seragam gratis, ini insya Allah bisa kita laksanakan, cuman tinggal kita hitung lagi seberapa yang kita mampu, dan insya Allah ini bagian yang bisa kita programkan, kita laksanakan, karena uangnya tidak terlalu membebani APBD, tetapi menurut kami membantu terhadap masyarakat Kota Pariaman, terutama masyarakat yang ekonomi ke bawah. Jadi kita mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Sebab tidak ada pilihan, perbaikan kehidupan itu memang mesti mulai dari pendidikan. Kemudian program-program yang lain juga seperti itu. Walaupun dari satu sisi berat, tapi di sisi lain insya Allah karena tidak terlalu mulu-mulu, ini tetap bisa kita progres sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi memang kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Kemudian untuk 100 hari kerja, jadi ada beberapa kegiatan yang kita realisasikan dan ada beberapa kegiatan yang memang kita inventaris. Memang target kita pertama itu menginventaris sebenarnya skala kebutuhan yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita dapatkan untuk melaksanakan visi misi, untuk melaksanakan program unggulan. Nah, yang pertama kami lakukan 100 hari kerja, itu kami menginventaris, mendata apa-apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi misi. Contoh, kami punya program satu keluarga satu hafiz. Nah, kami akan inventaris sebenarnya kita punya berapa rumah tahfiz, kita sebenarnya punya berapa pondok pesantren, MDA, MDTA yang punya pribadi. Kemudian kita akan inventaris desa-desa mana saja yang keluarganya yang sudah banyak hafiz, desa-desa mana saja yang belum ada, rumah-rumah saja yang belum ada. Jadi kita mendata itu sehingga data yang sudah ada ini nantinya inilah jadi kita pedomani untuk melaksanakan kegiatan 5 tahun ke depan. Karena kita memang menginginkan kerja-kerja efektif itu, bahwasanya pemerintah itu mesti mengerjakan apa yang sudah direncanakan dan mesti merencanakan seluruh apa yang mau dikerjakan. Jadi prinsip itu kami pegang teguh supaya nantinya program-program yang kita sudah sampaikan kepada masyarakat, sudah janjikan di waktu kampanye, ini bisa kita realisasikan tahun per tahun dan bisa terukur. Contoh yang kami sampaikan tadi, misalnya kita hari ini dari 100 rumah misalnya, yang sudah habis itu ada 40 rumah, berarti yang belum 60. Nah 60 ini kita targetkan selama 5 tahun. Tahun ini berapa? Tahun besok berapa? Tahun besok. Ini yang kita lakukan di 100 hari kerja pertama. Kita inventaris seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program unggulan. Kita inventaris seluruh kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan program unggulan. Kita hitung nantinya dari seluruhnya ini berapa sebenarnya uang yang kita butuh. Setelah tahu kita berapa uang kita butuh, tahun berapa, tahun-tahun keberapa saja ini kita selesaikan. Nah ini yang menjadi sebuah target nanti yang kami sampaikan kepada OPD terkait, OPD-OPD yang menjadi penanggung jawab dari program tersebut, supaya keberhasilan OPD tersebut melaksanakan kegiatannya, tolak ukurnya ada. Jadi kita akan melakukan kontrak dengan OPD terkait itu, tolak ukurnya ada. Ini program kami
Ini kapan sanggupnya, kapan mulainya. Jadi kawan-kawan wartawan media juga bisa mengevaluasi, DPRD juga bisa mengevaluasi, kami juga mengevaluasi. Sehingga kita punya target sampai akhir masa jabatan. Info Pariaman.